Seorang insinyur senior dari Google bernama Blake Lemoine melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh insinyur atau programmer manapun sebelumnya. Dia mengklaim bahwa AI yang tengah dia uji sudah memiliki perasaan. Dan untuk statement yang dikeluarkan oleh developer tersebut, Google melakukan pemecatan. Tapi teman-teman, pertanyaannya bukan apakah dia itu benar atau salah. Pertanyaannya adalah bagaimana sebuah sistem komputer atau AI yang pada dasarnya hanya melakukan operasi matematika bisa terasa begitu nyata dan manusiawi. Hal ini sampai membuat seorang insinyur berpengalaman pun bisa terkecoh. Ini informasi bukan untuk menakuti teman-teman semua, tetapi untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai AI kepada teman-teman semua. Yuk teman-teman, di beberapa menit ke depan kita kaji bersama-sama. Yuk, kita mulai. Hearts a drum beat, feel the sound breaking through the walls tonight, chasing dreams under neon lights. Kalau teman-teman semua sudah nonton video pertama saya tentang prompt engineering bagian pertama, saya yakin teman-teman masih ingat satu kalimat yang saya tekankan berkali-kali, yaitu kalimat mengenai ini semua bukan salah AI-nya. Yang salah adalah cara kita bertanya ke AI. Dan teman-teman, ini tetap valid dan tetap benar, sepenuhnya benar sampai sekarang. Nah, akan tetapi teman-teman, di hari ini saya ingin menambahkan satu lapisan yang lebih dalam. Kenapa? Karena ada pertanyaan lanjutan yang sangat wajar muncul setelah teman-teman mulai belajar prompting. Kalau saya sudah prompting atau membuat prompt dengan benar dan optimal, kenapa hasilnya masih berbeda antara ChatGPT dengan Claude atau ChatGPT dengan model AI lainnya? Ini bukan kontradiksi, teman-teman. Ini adalah level berikutnya dari pemahaman yang sama yang dijelaskan pada video sebelumnya. Bayangkan teman-teman sudah belajar cara bicara yang baik dan jelas, diksi tepat, struktur kalimat sudah benar, dan konteksnya sudah lengkap. Lalu, teman-teman berbicara dengan 3 orang yang berbeda. 1, seorang akademisi, kedua, seorang seniman, dan terakhir adalah seorang engineer. Cara bicaramu memang sudah optimal, tapi respon ketiganya ini akan tetap berbeda. Mungkin karena latar belakang dan cara berpikir mereka yang berbeda, mungkin juga karena latar belakang pendidikan mereka yang berbeda. Sekali lagi, ini bukan berarti cara berbicara teman-teman salah. Ini lebih ke kamu perlu memahami siapa yang sedang teman-teman ajak bicara. Prompt engineering yang benar ini sama dengan cara bertanya yang optimal. Dan memahami model ini sama dengan teman-teman tahu kepada siapa kamu bertanya. Keduanya tidak bertentangan, keduanya saling melengkapi. Yang saya sampaikan hari ini, teman-teman, bukanlah rangkuman dari artikel-artikel Medium. Ini pemahaman yang saya miliki yang dibangun dari dalam. Dari sisi engineer yang membangun sistem dengan AI, bukan hanya dari sisi user yang memakainya. Nah, teman-teman, di video kita kali ini, teman-teman akan memahami minimal 3 hal. 1. Bagaimana ChatGPT, Claude, dan Gemini ini benar-benar bekerja di balik layar. Kedua, teman-teman dapat mengetahui kenapa prompt yang sudah optimal pun dapat menghasilkan output berbeda di model yang berbeda. Dan bagaimana kamu dapat memanfaatkan hal ini. Dan ketiga, teman-teman bakal mengetahui bagaimana pemahaman teknis ini
membawa prompt engineering yang teman-teman telah ketahui di video pertama atau video prompt engineering kedua yang akan rilis nanti ke level yang tidak bisa dicapai hanya dengan belajar template. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita mulai, satu pertanyaan sederhana. Apakah teman-teman benar-benar tahu apa yang terjadi dalam 0,3 detik antara waktu teman-teman menekan enter dan event AI mulai menjawab? Nah, kalau jawabannya tidak, maka teman-teman itu sebenarnya sedang menggunakan alat paling powerful dalam sejarah manusia tanpa benar-benar memahaminya. Semuanya itu, teman-teman, dimulai dari satu pertanyaan yang diajukan para ilmuwan komputer di tahun 1940-an. Nah, pertanyaannya, bisakah kita membuat mesin yang belajar seperti otak manusia? Jawabannya, teman-teman, setelah 80 tahun lebih penelitian adalah ya, kita bisa membuat mesin yang belajar atau bekerja seperti otak manusia. Tetapi tidak dengan cara yang kita bayangkan. Bayangkan, teman-teman, sebuah jaringan terdiri dari ribuan bahkan miliaran titik kecil yang saling terhubung. Nah, setiap titik ini disebut sebagai neuron. Setiap koneksi antar neuron punya bobot yang nilainya itu berbeda. Bobot ini merupakan angka yang menentukan seberapa kuat sinyal mengalir dari satu neuron ke neuron berikutnya. Ketika kamu mengetik sesuatu kalimat ke ChatGPT, kalimat itu akan dipecah menjadi token. Token ini akan diubah menjadi angka, dan angka ini akan mengalir melalui ratusan layer neural network. Dan di setiap layer, setiap neuron melakukan satu hal yang sederhana, yaitu hitung, timbang, dan putuskan. Tapi ada satu perbedaan yang sangat krusial antara otak manusia dan neural network. Otak manusia ini belajar dari pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup bertahun-tahun sedikit demi sedikit. Adapun kalau neural network belajar dari data miliaran teks yang sudah ditulis manusia, diproses dalam hitungan minggu dengan ribuan GPU, ya, Graphical Processing Unit. GPT-4 kemarin dilatih dengan data yang jika kita cetak ini akan membutuhkan tumpukan kertas setinggi lebih dari 1000 km. Nah, ini persis seperti banjir Nabi Nuh, ya. Di salah satu video saya dijelaskan bahwa tinggi banjir Nuh itu diperkirakan setinggi 1000 km. Tapi tunggu dulu, teman-teman, ada kesalahpahaman besar yang harus saya luruskan dari sekarang. Neural network tidak memahami bahasa. Ia tidak mengerti kata cinta, kehilangan, ataupun keadilan. Yang ia lakukan adalah sesuatu yang jauh lebih aneh. Ia belajar pola probabilistik dari miliaran contoh bagaimana manusia menggunakan kata-kata tersebut. Dan dari pola tersebut, ia akan memprediksi kata berikutnya yang paling mungkin muncul. Jadi, bukannya memahami, tetapi ia memprediksi. Oke, teman-teman, kita berhenti sejenak di sini ya. Kita baru saja membongkar satu hal yang kebanyakan pengguna AI tidak pernah benar-benar pahami. Di balik semua jawaban ChatGPT yang terasa begitu manusiawi, ternyata tidak ada kecerdasan dalam artian yang kita bayangkan ya. Yang ada kan hanyalah miliaran neuron buatan yang memprediksi satu token demi satu token. Dan justru karena itulah teman-teman, cara teman-teman memberikan konteks dalam prompt ini akan menentukan segalanya. Nah, tapi ada pertanyaan yang belum kita jawab ya. Kalau AI hanya memprediksi token, dari mana dia mendapat semua pengetahuan itu? Berapa banyak data yang dia lihat? Siapa yang memutuskan data mana yang masuk? Ya. Dan yang paling penting, kenapa AI yang sudah tahu segalanya
masih bisa berbohong dengan nada yang sangat meyakinkan. Nah, teman-teman, ini yang akan kita bongkar di video berikutnya. Ya, bagian kedua dari video side quest tentang prompt engineering, tentunya penjelasan video untuk target audience lebih advance. Nah, teman-teman, di side quest pertama, bagian kedua, ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena video-video side quest ini akan banyak ya, teman-teman. Jadi akan minimal ada 3 tema side quest, tentunya target audience AI level advance yang akan kita sampaikan. Nah, di video selanjutnya, yaitu side quest pertama bagian kedua, ya, kita masuk lebih dalam membahas 3 hal. Satu, yaitu cara training data bekerja. Dan akan menjelaskan kenapa GPT-4 ini menghabiskan lebih dari $1 juta hanya untuk 1 kali training ya. Kedua, kita akan membahas kenapa AI bisa berbohong dengan nada yang persis sama seperti ketika ia benar. Dan tentunya akan dijelaskan bagaimana kita mendeteksinya sebelum menyebarkan informasi yang salah tersebut ke audiens. Dan terakhir, ketiga, kita akan bahas kenapa prompt yang sama menghasilkan output yang berbeda ketika kita lempar ke ChatGPT, ke Claude, dan Gemini ya, sebagai target dari video side quest pertama ini ya. Topik pertama, kita berbicara bagaimana prompt yang sudah optimal ya, yang ketika dilempar di ChatGPT itu menghasilkan benar-benar output yang optimal. Nah, tetapi ketika dilempar ke yang lain, ke Claude atau Gemini, ternyata ada perbedaan. Dan tentunya kita akan bahas bagaimana kamu menyesuaikan cara bertanyanya ya, cara bertanya ke model yang lain supaya outputnya itu tetap optimal untuk model yang berbeda. Satu hal teman-teman sebelum kita tutup ya, kalau video ini membuka sesuatu yang berguna untuk teman-teman yang selama ini teman-teman pakai tidak pernah benar-benar pahami, maka subscribe teman-teman sekarang, bukan karena saya minta, tapi karena memang benar-benar teman-teman menginginkannya. Dan karena part 2 dari side quest pertama ini akan tayang beberapa hari atau tayang minggu depan. Dan kita tahu algoritma YouTube ini tidak selalu menampilkan video ke semua subscriber. Jadi teman-teman silakan aktifkan notifikasi agar teman-teman tidak melewatkan bagian yang justru paling praktis, paling penting, dan memang bisa langsung diterapkan. Dan satu lagi ya teman-teman, semua yang kita bahas di video ini, di seri-seri video kita tentang AI, cara AI bekerja, cara halusinasi terjadi, dan cara memilih model yang tepat, semuanya bermuara pada satu skill, yaitu cara teman-teman berkomunikasi dengan AI yang lebih baik. Itulah kenapa saya tulis ebook yang berjudul The Algorithm of Soul, 50 prompt yang sudah mempertimbangkan cara kerja AI yang kita bahas hari ini. Ini bukan prompt asal-asalan, prompt yang dirancang dengan memahami bagaimana neural network membaca konteks, bagaimana mengurangi resiko halusinasi, dan bagaimana menyesuaikan gaya untuk setiap model. Ya, silakan teman-teman, link bukunya ada di kolom komentar ataupun di deskripsi ataupun di bio. Sekian, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.